Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat di kondisi pandemi sekarang ini. Dan tak lupa Bapak menyampaikan kembali anjuran pemerintah. Apa itu? Ya 3M. Yang pertama, ya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Agar apa? Anak-anak, ya agar kita terhindar dari virus yang saat ini menjadi momok yang mungkin menakutkan bagi seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia. Oke, pagi ini Bapak akan memberikan materi senam lantai. Nah, anak-anak, kita mulai praktek ya, dan nanti Bapak sambil praktek akan memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang roll depan, roll belakang, kemudian ada meroda, sikap ayam, top stand, dan hand stand. Oke. Tapi sebelum itu ada sedikit tambahan mengenai senam ini. Yang pertama, kalian sebelum melakukan olahraga senam terutama harus melakukan pemanasan, peregangan, atau dalam bahasa lainnya adalah stretching. Supaya apa? Menghindari cedera. Oke. Yang kedua, selalu utamakan keselamatan diri. Ya, keselamatan diri artinya apa? Kalian ketika melakukan gerakan senam harus tahu ini aman atau tidak, baik lokasi, tempat, alatnya maupun area sekitarnya. Tentunya kalian paham situasi dan kondisi ketika mau melakukan roll depan. Jangan melakukan roll depan di dekat kompor gas atau dekat dengan tempat tidur atau mungkin alat-alat yang berbahaya. Yang ketiga, kalian bisa melakukan gerakan senam lantai dengan alat bantu ataupun bantuan dari teman, keluarga, atau orang lain. Ya, nanti akan Bapak jelaskan satu persatu bagaimana sih caranya melakukan roll depan dengan bantuan teman, melakukan roll depan dengan bantuan teman. Ya, baik, kita akan mulai segera praktek roll depan. Anak-anak sekalian, roll depan diawali dengan beberapa tahap. Ya. Yang pertama adalah posisi siap, kuda-kuda seperti ini. Kemudian kaki dibuka selebar bahu kalian. Oke. Untuk step pertama saya kira sangat mudah sekali dipahami, dicontoh, dipraktekkan. Nah, kemudian kita masuk ke tahap kedua, anak-anak. Tahap kedua adalah meletakkan kedua telapak tangan di matras atau alas atau alat untuk kita melakukan roll depan. Ya, meletakkan kedua telapak tangan. Ini kalian lihat dari posisi depan ya. Nah, ketika meletakkan kedua telapak tangan anak-anak, tentunya kalian harus tahu satu kondisi lagi, yaitu mengenai jarak. Jangan terlalu dekat dengan kaki, juga jangan terlalu jauh. Kalian perkirakan sendiri kira-kira posisinya sudah nyaman atau belum. Nah, sekarang kita beralih posisi, tapi dari depan, sekarang kita dari samping supaya kalian bisa tahu dan jelas.
dalam tahap kedua ini ada pengembangan atau gerakan lanjutan. Gerakan lanjutannya apa? Yang pertama, masukkan kepala, ya, masukkan kepala di kedua lengan. Ketika telapak tangan kalian sudah menempel di atas, itu pengembangan yang pertama atau gerakan lanjutan yang pertama. Kita berikan contoh dari samping ya. Seperti itu untuk gerakan lanjutan yang pertama. Kemudian gerakan lanjutan yang kedua yaitu menekuk lutut, yang menekuk lutut bersamaan dengan ya kepala dimasukkan ke dalam di antara dua tangan. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita masuk tahap ketiga. Ya, tahap ketiga. Nah, di dalam tahap ketiga ini tentunya kalian harus lebih memahami gerakan tahap 1, 2, pengembangan 1, gerakan lanjut pertama dan gerakan lanjut kedua. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga apa itu anak-anak? Yaitu meletakkan kepala bagian belakang ya, di matras atau alas untuk melakukan roll depan. Ya, kalau posisi dari sudut pandang depan ya, tahap pertama, kedua, pengembangan 1, pengembangan 2, dan plus tahap itu dari posisi. Nah, sekarang kita dari posisi samping ya. Perhatikan baik-baik. Tahap ketiga anak-anak mudah kan? Ya, saya kira mudah dipahami kok. Dari gerakan pertama, kedua, lanjutan 1, lanjutan 2, dan tahap ketiga. Dan sekarang kita lanjut ke tahap keempat, di mana tahap keempat ini adalah inti dari senam lantai gerakan guling ke depan, yaitu menggulingkan badan ya dengan bantuan dorongan dari kaki. Ya, dengan bantuan dari kaki, karena dorongan dari kaki ketika kaki kita pada saat itu menunggu ya. Sebagai contoh anak-anak, nah, ketika kalian roll depan, yang sempurna adalah gerakan akhirnya kalian bisa berdiri kembali. Nah, itu. Kemudian mungkin ada beberapa kesalahan ya, yang akan kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan dari awal sampai tahap keempat, guling depan dengan mencetak kaki, dan terakhir adalah fungsinya kalian berdiri. Nah, biasa sekarang kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi. Yang pertama, biasanya ketika roll depan, kalian jatuhnya ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, kedua, kalian tidak mampu untuk roll
bisa dipraktekkan nanti kalian di rumah. Apakah dengan penjelasan Bapak tadi di awal sampai akhir kalian masih menemui kendala? Nah, menemui kendala yaitu tadi yang Bapak sampaikan. Yang terakhir adalah kondisi badan. Biasanya orang-orang yang kondisi badannya ekstra itu kesulitan untuk roll depan, apalagi roll belakang. Nah, itu harus dibantu mungkin dengan alat atau mungkin dengan teman. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Silakan kalau ada pertanyaan kirim komentar yang kemarin Bapak sampaikan. Oke, itu dulu videonya. Oh iya, Bapak lupa ya, kita masih ada kajian satu lagi anak-anak, yaitu menggunakan alat. Ya, Bapak akan melakukannya menggunakan alat bantu. Sehingga anak-anak, sekarang kita akan melakukan roll depan dengan bantuan alat-alatnya. Ya, bisa kalian lihat, alat-alatnya adalah kursi yang bisa ditemui di setiap rumah. Oke, bagaimana caranya? Ya, yuk kita bahas, kita bedah bersama-sama. Yang pertama adalah kalian pasti paham bagaimana gerakan push up. Posisi badan ketika mau push up, paham nggak? Bisa dibayangkan. Nah, awalnya adalah seperti itu hanya tumpuan pada kaki kita alihkan di atas kursi. Ya, biar kalian tidak bingung, Bapak akan katakan. Nah, seperti itu anak-anak. Sekarang kita masuk tahap kedua. Setelah posisi badan seperti itu, maka kurangi jarak antara kursi dengan tangan. Ya, kita mundurkan tangan kita sehingga posisi pantat naik. Ya, posisi pantat naik. Kemudian seperti waktu kalian lakukan tanpa alat, ingat step kedua, bagian pertama, masukkan kepala di antara kedua lengan. Ya, kemudian masuk ke step ketiga apa anak-anak? Ya, letakkan kepala bagian belakang dan lanjut ke step keempat, balik badan. Oke, kita praktek saja ya anak-anak, biar kalian bisa paham, bisa melihat, bisa mempraktekkan, dan akhirnya dengan cara luar biasa. Udah kan? Nah, sekarang kalian tinggal praktek di rumah. Tapi ingat, tetap menjaga keamanan diri maupun sekitar. Sekitar apa? Ya sekitar